Di era digital ini, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai garda terdepan JKN KIS terus menghadirkan solusi digital yang lebih baik dan aman. Dengan tantangan besar dalam pengelolaan data yang kompleks, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Healthathon 2024. Ajang bergengsi ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam bidang digital health. Mengusung tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem, Healthathon 2024 menghadirkan 3 kategori utama yang dapat diikuti. Kategori Security Capture the Flag and Pen Trust. Kategori Innovation System. Kategori Artificial Intelligence. Mari berinovasi bersama, tunjukkan kemampuan menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu tamu undangan beserta hadirin sekalian. Yang terhormat, Bapak Duyan Putra, as Founder and CEO of Native Production, dan juga yang terhormat, Bapak Jonathan Saputra, as Ecosystem Digital Builder. Yang saya hormati, Bapak Ibu Duta BPJS Kesehatan, dan tidak lupa yang saya hormati juga peserta webinar dan seluruh para Healthathonian. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan 2024 telah resmi diluncurkan pada 10 Juli 2024. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang di acara webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Dina Kristina sebagai moderator yang akan memandu jalan acaranya pada siang hari ini. Baik hadirin yang berbahagia, dalam rangka mendorong masyarakat menciptakan inovasi di bidang teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan kembali menggelar kompetisi Healthathon BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Tahun ini, BPJS Kesehatan mengangkat tema Building the Future of Digital Health Ecosystem. Ini merupakan tahun ke-7 BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan kompetisi Healthathon yang mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Tentunya apresiasi untuk BPJS Kesehatan yang telah konsisten menghadirkan Healthathon BPJS Kesehatan dengan rangkaian yang sangat menarik tentunya. Baik, hadirin yang berbahagia, sebelumnya saya akan membacakan dulu rundown apa saja pada kesempatan siang ini. Yang pasti yang pertama diawali oleh pembukaan, kemudian kita akan memasuki seri webinar Sales Healthathon BPJS Kesehatan 2024. Tentu ada 2 speakers yang keren-keren yang akan share materinya bersama seluruh peserta sekalian. Di antaranya ada Bapak Duyan Putra, as Founder and CEO of Native Production. Kemudian tidak kalah kerennya juga,
Speaker kita yang kedua yaitu Bapak Jonathan Saputra as Ecosystem Digital Builder. Dan tentunya juga biar para peserta nggak penasaran, nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Dan jangan lupa buat kenang-kenangan kita akan ada sesi foto bersama, kemudian kita akan tutup. Hadirin yang berbahagia, Healthcathon BPJS Kesehatan 2024 telah resmi dibuka dengan rangkaian acara yang menarik termasuk webinar series dan workshop yang menghadirkan berbagai tema yang pasti menarik banget. Serta kompetisi dengan total hadiahnya, wow, hingga ratusan juta rupiah. Para Healthcathonian dan segenap mitra BPJS Kesehatan, yuk mari kita meriahkan Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Hadiri ya rangkaian acaranya mulai dari webinar series hingga ke workshop yang paling menarik. Jangan lupa ada sertifikatnya loh. Ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Ajak keluarga, kawan, kerabat, pokoknya ikutan Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Tapi yang pasti harus keren, harus kece, harus menarik, and so pasti semaksimal mungkin. Oke, kompetisi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024 tahun ini menghadirkan 3 kategori ya. Apa saja? Yang pertama Security, Capture the Flag and Pentas. Kemudian yang kedua adalah Innovation System. Kemudian yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence. Periode registrasi akan berlangsung dari mulai bulan Juli hingga September 2024. Untuk informasi lanjutnya kemana sih? Yang pasti bisa cek langsung ya ke website resminya. Di mana itu adanya di www.healthcathon.bpjs-kesehatan.go.id, atau bisa juga seluruh peserta ini bisa mengunjungi akun-akun media sosial juga ya, seperti YouTube atau juga Instagram, Facebook atau juga TikTok, atau juga bisa ke Twitter ya, kemana ke @healthcathon.bpjs_kesehatan. Yuk ikuti lomba Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Pokoknya tunjukkan kemampuan untuk ciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia yang lebih baik. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak kembali penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Edwin Aristiawan MM selaku Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam transformasi digital, dan salam inovasi para Healthcathonian dimanapun Anda berada. Dalam rangka 1 dekade jaminan kesehatan nasional, dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56, BPJS Kesehatan kembali mengadakan lomba inovasi Healthcathon di bidang teknologi informasi untuk yang ke-7 kalinya, yang kami beri nama Healthcathon 2024 dengan tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem. Healthcathon 2024 merupakan ajang yang berskala nasional yang diadakan untuk menonjolkan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan jaminan kesehatan nasional dalam transformasi digital program jaminan kesehatan nasional. Kompetisi Healthcathon 2024 ini mengundang seluas-luasnya seluruh mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, praktisi digital, dan seluruh akademisi dalam ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun ini. Kompetisi Healthcathon 2024 yang dilombakan terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan teknologi berbasis generatif AI, terutama dalam sektor kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang kedua, Innovation System, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan inovasi sistem informasi yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada aplikasi mobile,
atau aplikasi yang berbasis web, tetapi teknologi yang dapat mendukung, meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan kepada peserta JKN. Yang ketiga, cyber security, di mana peserta ditantang untuk dapat melakukan capture the flag atau CTF, di mana peserta ditantang untuk menemukan potongan flag yang tersembunyi dalam environment CTF. Selanjutnya peserta ditantang untuk melakukan penetration testing pada sistem dan jaringan yang telah dikembangkan untuk dapat menemukan kerawanan sistem yang dapat dieksploit oleh penyerang. 3 kategori lomba ini nantinya juga akan diberi pembekalan kepada seluruh peserta, para hackathonian, melalui rangkaian kegiatan bootcamp dan webinar secara gratis dan bersertifikat. Ayo, siapkan tim yang paling solid mulai sekarang untuk berpartisipasi, menyiapkan diri dalam kegiatan hackathon tahun 2024 ini. Tetap semangat untuk menciptakan hal-hal baru yang out of the box dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayo daftarkan diri Anda dan tim Anda sekarang juga. Terima kasih. Sampai ketemu di Lomba Hackathon 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah webinar series Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dengan tema Healthcare Innovation, Building an Adaptive and Efficient System. Sebelum masuk sesi acara, izinkan saya memberitahukan mekanisme webinarnya ya. Yang pertama, mode on suara akan otomatis dinonaktifkan oleh host untuk mengantisipasi kebocoran suara. Dan yang selanjutnya adalah pengisi acara dimohon untuk tetap mengaktifkan kamera selama acara berlangsung. Kemudian, pertanyaan dari audiens untuk narasumber dapat disampaikan melalui kolom komentar YouTube. Tuliskan pertanyaan ditujukan untuk narasumber yang mana, ataupun bisa melalui Zoom. Moderator berhak memilih pertanyaan yang akan disampaikan ke narasumber dan akan dibacakan oleh moderator. Dan yang terpasti, yang paling penting nih, jangan lupa ya, pergunakan bahasa yang sopan, tidak mengandung sara ataupun pornografi. Dimohon ya. Dan juga kami harapkan perhatian dan kerjasamanya agar acara ini bisa tentunya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan kemudian tidak lupa, saya juga mengingatkan untuk para peserta webinar harap mengisi form absensi. Bagaimana? Caranya gampang sekali. Klik link yang panitia akan bagikan di kolom chat Zoom ya. Dan untuk mendapatkan sertifikat, ini mohon jadi catatan hanya untuk yang mengisi link absensi. Dan maksimalnya 1 jam setelah penutupan acara webinar. Baik, hadirin yang berbahagia, para peserta webinar, kita tahu bahwa BPJS Kesehatan semakin dipercaya oleh masyarakat.
Terlihat dari meningkatnya jumlah peserta JKN tiap tahunnya dan upaya peningkatan layanan BPJS, tentunya ini BPJS Kesehatan melalui program JKN dengan memanfaatkan teknologi kesehatan digital saat ini sangat dibutuhkan. Digitalisasi terhadap pelayanan dapat memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia yang jauh lebih baik. Hal ini menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan untuk terus berinovasi, dan inovasi sudah pasti diperlukan agar BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan terbaik di era digital ini. Kompetisi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024 hadir sebagai upaya inovasi teknologi dan diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menunjukkan kemampuan teknologi dan memberikan ide-ide cemerlang yang bisa meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan. Baik hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi utama, saya tentunya sebagai moderator wajib memperkenalkan dua speaker keren yang akan tampil dan memberikan materi pada kesempatan webinar ini. Siapakah? Yang pasti ini masih muda-muda ya, saya nggak akan menyapanya Bapak deh dalam sesi webinar ini. Saya akan panggilnya Mas Jonathan Saputra. Kita sudah ada speaker pertama, yang pertama itu Mas Jonathan Saputra as Ecosystem Digital Builder, dan selanjutnya ada Mas Duyan Putra as Founder and CEO of Native Production. Baik, hebat-hebat sekali ya speakers kita. Saya jadi penasaran ingin menyapa terlebih dahulu. Nggak kenal makanya nggak sayang nih. Saya ingin sapa dulu buat Mas Jonathan Saputra. Mas Jo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa kabar semuanya? Baik, Mas Jo gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya Mas ya. Harus dong semangat. Oke, good. Thank you Mas Jo sudah bergabung. Dan nggak kalah hebatnya juga, kita udah ada Mas Duyan Putra. Hai Mas Dwi, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Dina. Gimana kabar? Hai. Thank you ya sudah join Mas Dwi. Ya, terima kasih juga. Oke. Dan pokoknya ini untuk peserta yang ingin bertanya ya, nanti bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar Zoom atau dan YouTube juga bisa. Nanti kita akan pilih beberapa pertanyaan saja untuk kemudian moderator yang akan membacakan ya. Jangan lupa untuk cantumkan kepada siapa nih pertanyaannya, ke Mas Jo apa ke Mas Dwi ini ya. Oke. Pasti udah penasaran, pasti udah nggak sabar nih ya sharing materi apa yang akan disampaikan oleh kedua speakers kita. Tapi mohon yang pertama ini Mas Jo dulu nih ya. Mas Jo berkenan ya. Oke, Mas, tapi moderator ngasih peraturan nih. Cuma 30 menit aja Mas Jo. Oke, Ya. ready Mas? Oke, disilakan ke Mas Jonathan Saputra. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Wah, akhirnya nih kembali lagi di Health Hackathon yang tahun ini ya, 2024. Tahun lalu sempat diundang juga untuk di Hackathon ini, dan tahun ini berkesempatan kembali untuk hadir. Selamat siang semua rekan-rekan yang hadir dari BPJS maupun teman-teman yang akan menjadi peserta dan harusnya wajib ya ikutin ini hackathon. Keren banget. Dari tahun ke tahun saya melihat bagaimana banyak inovasi perkembangan di dunia health itu banyak lahir ya daripada hackathon ini. Nah, hari ini bukan menggurui ya teman-teman, saya hanya diminta sharing ya, ini sharing aja dari beberapa pengalaman mungkin dan juga beberapa hal ya yang saya dapat di beberapa terakhir di bidang digital, khususnya di kalau saya di latar belakangnya di industri teknologi ya rekan-rekan. Boleh ke slide-nya? Oke. Nah, nanti kalau rekan-rekan mau nanya, monggo silakan nanya aja apa yang mungkin rekan-rekan kurang pengen ya ngobrol lebih dalam tentang dunia digital atau industri digital. Nah, kebetulan saya bergerak di bidang ini kurang lebih dari tahun 2012. Jadi selama kurang lebih 12 tahun ya, 12 tahun
bener ya 12 tahun ya kurang lebih lah ya saya bergelut di bidang digital bersama dengan rekan-rekan tim yang lain. Boleh next? Nah, kata orang kalau nggak kenal maka kata sayang, tadi udah dikenalin oleh Mbak Dian juga terima kasih. Nah, ini kita kenalan dulu rekan-rekan mungkin biar nanti kalau ketemu kebetulan saya Jonathan Saputra ya beberapa tahun terakhir memang bergelut di bidang tech enthusiast dan aktif di komunitas. Kebetulan saya mendirikan komunitas. Saya asli dari Palembang. Kalau mungkin rekan-rekan di sini ada dari Palembang, Sumatera Selatan, saya mendirikan bersama rekan saya Sofyan Hadiwijaya. Namanya Palembang Digital dan puji Tuhan Palembang Digital hari ini lumayan berkembang. Kita punya member kurang lebih dari ada 1.800 dan banyak startup-startup yang muncul juga, anak tech digital yang juga muncul. Itu kita kembangkan kurang lebih udah 4 tahun terakhir ini. Nah, selama baru tahun ini kita regenerasi, ada tim yang ada ketua baru namanya Arif Ramansyah yang menggerakkan komunitas ini. Nah, kebetulan saya dulunya di Palembang, sekarang udah hijrah ke Jakarta dan mengurusi beberapa hal di bidang industri digital. Jadi saya punya software house namanya LTech Corporation, bekerja sama dengan beberapa perusahaan, tapi banyaknya di bidang kerjasama dengan security ya, fokusnya di kepolisian gitu ya dan di beberapa perusahaan swasta gitu. Jadi sekarang berkembang perusahaan kita lebih fokus ke AI, khususnya Gen AI. Jadi kalau rekan-rekan nanti mau ngobrol soal Gen AI, nah ini kebetulan kita berfokus di Gen AI juga dan juga mengcustom beberapa software digital. Nah selain berkaitan dengan digital, saya pernah diangkat juga di Hub Manager untuk 1.000 startup digital selama 2 tahun. Jadi waktu itu memegang Sumbaksel ya, Sumatera, Bangka Belitung, dan Lampung. Nah ini singkat perkenalannya, jadi kalau rekan-rekan pengen lebih dalam ngobrol, monggo ketemu di Instagram atau di LinkedIn-nya kita. Boleh next? Nah, kita langsung aja masuk ke sharing-sharingnya ya. Jadi kalau kita ngomongin hari ini topiknya menarik banget, ngomongin soal bagaimana evolusi teknologi di bidang health gitu ya, yang sangat berkembang dan BPJS berinisiasi dari tahun lalu atau 2 tahun yang lalu juga udah menciptakan hackathon ini. Nah, ini saya ambil contoh sederhana ya, 3 hal yang mungkin zaman dulu mungkin ada anak gen-gen 90. Kebetulan saya Gen 90, 80 gitu ya, kita harus menggunakan 3 hal yang ada di gambar ini, mulai dari rekam medis yang menggunakan kartu gitu ya, kemudian juga resep yang dulu saat itu harus tunggu resep menggunakan kertas, dan yang paling terakhir, gambar terakhir adalah ketika kita sakit, kita demam, atau kita punya ciri-ciri diagnosa, kita harus datang ke rumah sakit gitu ya, atau ke dokter, atau ke klinik terdekat di rumah kita. Nah, hal ini adalah zaman-zamannya kita dulu ya, dari zaman saya kecil mungkin rekan-rekan juga pernah masih melihat hal ini. Walaupun sampai hari ini tidak menutup masih banyak juga yang menggunakan sistem manual atau konsep seperti ini. Kita tidak bisa salahkan juga bahwa konsep seperti ini juga bagi beberapa orang ini juga buat mereka aman dan nyaman gitu ya. Mereka masih ada suka yang menggunakan kartu gitu ya, tapi ada juga yang masih menggunakan resep gitu. Ya itu tidak apa-apa, tapi kalau kita lihat secara perkembangan 10 tahun, 15 tahun terakhir, ini mulai bergeser. Health tech ini mulai mulai naik daun, apalagi pada saat era COVID ya. Banyak berbondong-bondong teknologi-teknologi di bidang kesehatan ini muncul. Ya, sebelumnya mungkin sebelum dari era COVID ada Halodoc ya dan rekan-rekan yang lain dengan super apps health-nya mereka memulai evolusi dari bidang kesehatan gitu. Dan akhirnya berkembang dan sampai hari ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mencoba mentransformasi daripada proses digital ini, proses manual ini ke proses digital. Boleh next? Nah, jadi selama dari konsep manual itu, kalau kita lihat ya, mereka banyak mengadopsi beberapa konsep manual, kemudian dipikirkan solusi-solusi yang inovatif dengan membangun beberapa aplikasi. Nah, ini saya dapat dari Global Data ya, The Future of Unicorn Healthcare. Banyak banget ya, mungkin di sini ada Connected Care and Mobile Health, jadi yang memang fokusnya di bidang bagaimana menjadi agregator untuk connected care gitu ya, mempertemukan kalau kita sakit kita bisa ngobrol sama dokter gitu. Kemudian ada yang main di bidang IoT gitu ya, ada continuous monitoring, ada terapi juga, dan jadi banyak banget di bidang teknologi hari-hari ini khususnya di kesehatan mereka mulai mencoba menciptakan gitu ya inovasi-inovasi. Nah kalau rekan-rekan lihat dari gambar yang ada ini adalah perusahaan-perusahaan global yang ada di dunia
ataupun ini ada di Indonesia kalau rekan-rekan tahu ada Halodoc gitu, ada Halo Dokter gitu ya, itu juga coba masuk ke ranah seperti ini. Nah, ini kalau dilihat memang sangat seksi karena dari sisi kita ngomong dari sisi bisnis ya, karena memang kesehatan sekarang menjadi priority. Bayangin setelah after COVID ya, orang udah sangat aware dengan kesehatan, mulai dari running dan lain sebagainya itu olahraga gitu ya, itu dijadikan bukan sebuah hal yang apa namanya second priority, tapi udah jadi prioritas utama. Nah, sehingga banyak hal-hal yang diadopsi dari apa keseharian atau hal-hal yang menjadi hal utama tersebut digunakan dengan inovasi-inovasi teknologi yang ada. Nah, jadi dari semua ini mungkin rekan-rekan nanti kalau mau ikut hackathon-nya bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidangnya masing-masing dan mungkin rekan-rekan punya inovasi untuk memperkembangkan daripada salah satu apa namanya perusahaan-perusahaan ini, rekan-rekan bisa menjadi salah satu enabler-nya atau mirip seperti mereka tapi punya nilai value yang lebih seperti itu. Boleh next? Nah, jadi kalau kita ngomongin tadi ya dari perusahaan-perusahaannya yang banyak, sebenarnya sehari-hari ini, saat ini tools health tech itu atau teknologi kesehatan itu masih tetap menggunakan tiga primadona ini ya. Jadi kalau rekan-rekan lihat ada 3 gambar itu di ujung ada mobile apps dan web apps gitu ya. Dua hal ini masih menjadi primadona sebagai tools awal atau tools unggulan mereka untuk membuat inovasi di bidang teknologi. Ya, tidak mungkin kita tidak pungkiri bahwa mobile apps maupun web apps akan menjadi salah satu tools memang sampai ke depan nanti untuk digunakan sebagai media dalam proses health tech gitu. Tapi dari zaman dulu gitu ya, dari zaman kita mau tes tensi dan lain sebagainya, sebenarnya itu ada konsep IoT yang sudah sudah berkembang gitu ya. Walaupun sekarang IoT-nya sangat canggih-canggih. Kemarin saya datang ke salah satu rumah sakit gitu, ada alat untuk medical check up untuk nge-scan seluruh tubuh dan mereka mengklaim sangat canggih dengan bantuan AI. Jadi diagnosis 99% dari data AI mereka itu bisa sangat aktual gitu ya, dari hasil scanan kita itu bisa di-combine dengan AI yang mereka punya. Nah, ini menarik ya melihat perkembangan ini IoT sekarang udah mulai di-combine dengan AI. Apalagi mobile dan web app sekarang itu juga Gen AI juga sudah mulai bersinkronisasi dan menciptakan banyak inovasi di dalam menggunakan tools-tools yang ada ini. Nah, boleh next? Nah, kenapa saya ngomongin ketiga hal ini menjadi health tech-nya atau tools-nya? Karena memang rekan-rekan nanti kalau mau hackathon gitu ya, ngikutin paling tidak ya ada 4 atau 3 tools ini yang mungkin rekan-rekan bisa menjadikan media awal untuk berinovasi. Oke, next, boleh. Nah, kalau kita ngomong dari 3 tadi mungkin kalau kita ngomong mobile app sama web app, mungkin rekan-rekan sudah banyak tahu ya. Ya tadi saya buat Halodoc, jadi kalau kita ke salah satu rumah sakit swasta, rata-rata mereka udah punya SIM RS gitu ya, mau cetak resep itu mereka udah nggak perlu lagi pakai kertas, mereka udah medical check up dan data mediknya itu udah semua digital. Ya itu mungkin udah biasa rekan-rekan temuin, karena itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Atau paling gampang kayak salah satu BUMN mereka menciptakan aplikasi kayak K24 gitu ya, mereka bisa beli obat online gitu ya. Itu kan menggunakan inovasi daripada mobile apps dan juga web apps. Nah, bagaimana kalau kita ngomongin IoT? Nah, jadi kalau dari 2 gambar ini ya, IoT kesehatan ini sebenarnya berkembang dari zaman dulu waktu zamannya kita ngomongin smartwatch ya. Secara tidak sadar sebenarnya smartwatch yang ditawar-tawarkan oleh produsen-produsen ini sebenarnya mereka menawarkan daripada sisi teknologi-teknologi health ya. Mulai dari kita bisa atur deteksi jantung kita, atur kesehatan kita dan lain sebagainya dengan bantuan dari deteksi smartwatch, kemudian dengan sensor yang mereka punya gitu. Nah, dari zaman dulu, dari mungkin smartwatch yang ada dari dulu, sekarang itu udah sangat berkembang. Ada smartwatch yang sekarang mereka bisa mendeteksi lama tidur kita gitu ya, apakah tidur kita ini baik atau tidak gitu ya. Dan banyak banget lah sekarang dari teknologi-teknologi smartwatch, contohnya ini yang di bidang IoT, mereka mengembangkan teknologi smartwatch ini menjadi salah satu primadona mereka untuk di bidang IoT kesehatan gitu. Nah, kalau kita kalau tadi geser ke masyarakat umum, yang contoh sederhana kita geser ke rumah sakit atau ke perusahaan gitu ya. Itu kita bisa lihat bahwa bagaimana ekosistem yang ada di yang ada di rumah sakit sekarang itu mereka dari
menggunakan alat-alat kayak EEG sensor, visual sensor, ECG dan lain sebagainya itu ya. Mereka sudah bisa mengintegrasikan alat tersebut dengan gateway, kemudian disimpan dan bisa menjadi monitoring apps. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang sekarang banyak banget digunakan oleh rumah sakit maupun kadang-kadang di masyarakat umum. Ya contoh kayak kemarin ada saya coba TNC gitu ya di salah satu klinik gitu, dia udah menggunakan tensi digital dan kita disuruh download apps-nya nanti kita scan, kemudian nanti di tensi data tensi kita masuk dan nanti itu dikasih tahu tuh tensi kita normal atau enggak, kemudian tips untuk menjaga dan lain sebagainya tuh di apps-nya bagus banget gitu. Nah ini mereka udah coba sinkronkan dengan cloud dan lain sebagainya. Nah jadi kalau kita ngomongin IoT, itu sebenarnya sudah ada di kehidupan kita. Tapi kalau zaman dulu mungkin IoT kayak hal yang sangat wah gitu ya. Harus ada alat, ada sensor otomatis gitu ya, sehingga itu disebut IoT. Tapi sekarang kalau di rumah sakit, kalau di apa namanya di masyarakat, di tempat-tempat sekitar kita juga mungkin sudah banyak banget health tech atau inovasi kesehatan yang menggunakan teknologi itu yang kita nggak sadar, tapi sebenarnya itu juga termasuk kategorinya health tech gitu. Boleh next? Nah, saya sedikit nyinggung soal AI. Jadi ini karena memang apa namanya kebetulan perusahaan kita bergerak di sini juga. Jadi kalau tadi kita ngomongin IoT, kita ngomongin mobile apps, ngomongin web apps gitu ya. Nah, tidak menutup kemungkinan future trends-nya rekan-rekan nanti kebetulan ini juga di hackathon ini ada di bidang AI-nya juga ya, khususnya di Gen AI. Nah, jadi kalau kita lihat journey-nya Gen AI, dari dulu sebenarnya tahun 1950 gitu ya, the dawn of AI ini sebenarnya mereka udah ada AI gitu ya. AI zaman dulu mungkin hanya apa data yang kecil yang memprediksi dengan superkomputer yang biasa gitu ya untuk memprediksi AI daripada yang sederhana. Kemudian berkembang di tahun 80 itu kalau rekan-rekan tahu tentang machine learning. Nah, machine learning itu di tahun 1980 sampai tahun 90. Nah, machine learning berkembang di sana. Kemudian di daerah area 2000 sampai 2010 itu ada deep learning. Nah, deep learning ini mulai nih bagaimana apa namanya pembelajaran-pembelajaran yang dalam terus di training kemudian bisa membantu kita dalam proses kebutuhan-kebutuhan yang kita butuh dari keputusan AI gitu. Nah, hari-hari ini kita dikejutkan dengan generative AI. Tahun 2010 sampai sekarang itu lahirlah generative AI. Kalau rekan-rekan tahu ChatGPT, Copilot, Gemini, sekarang Samsung juga dengan Samsung AI-nya gitu ya. Ini sangat apa ya menjadi tren atau menjadi gaya priority daripada sekarang anak-anak muda ataupun juga perusahaan-perusahaan teknologi. Rata-rata kalau saya lihat perusahaan-perusahaan menjual berbondong-bondong menjual AI-nya. Wah, dulunya saya kenal satu perusahaan dia nggak ada AI-nya, sekarang kita punya AI-nya. Ya, dulu chatbot biasa, sekarang enabler dengan AI-nya. Dan rata-rata semuanya menggunakan AI. Apakah AI-nya generatif atau tidak? Nah, ini kita kurang tahu. Saya juga kurang tahu. Tapi kalau kita melihat tren ini, paling tidak AI menjadi future trends-nya. Nah, sekarang kalau ngomongin Gen AI adalah sebuah apa ya? Sebuah AI yang memang menurut saya sangat mematikan ya dengan superkomputer yang apa namanya? Yang bisa kita kelola gitu ya dengan data training dan data set yang semuanya kita bisa atur gitu ya. Kita sederhana ngelihat ChatGPT aja sepintar apapun gitu ya, dia kita ngomong apa dia bisa paham gitu. Nah, apakah Gen AI ini bisa diadopsi dengan di dunia teknologi atau di dunia kesehatan? Sangat mungkin. Karena dengan data yang semakin banyak, kan AI ini kuncinya cuma satu ya, kuncinya di data. Kalau ada data, semakin banyak data yang di training, ya semakin banyak juga kemungkinan AI ini bisa berkembang. Nah, kalau di dunia kesehatan, ya rekam medis gitu ya, atau misalkan sederhana kita rekam medis rawat inap, atau misalnya obat-obat yang pernah kita konsumsi, kalau itu datanya ada dan bisa di training, itu bisa menjadi salah satu solutif ketika kita mau sakit gitu ya, kita tinggal tanya AI gitu. Ini saya mengalami A, B, C, D, E, F, G gitu ya, dengan data yang kita punya, rekam medis yang kita punya, mungkin AI akan bisa merekomendasikan solutif sederhananya. Kalian menggunakan minum obat apa, ataupun misalkan menggunakan apa namanya istirahat seperti apa. Walaupun tetap nanti ya, AI ini tetap tidak terlepas dari dokter dan lain sebagainya, karena yang bisa memvalidasi tetap dokternya. Tapi untuk indikasi awal, diagnosa awal, saya pikir AI akan sangat membantu untuk kita yang apa namanya di awal-awal ya, misalkan dari sisi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau ngomongin kesehatan bisa jadi juga ke pelayanan kesehatan gitu ya. Kayak misalkan kita butuh konsultasi gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan Gen AI yang kedepannya saya rasa konsultasi ini
yang sederhana bisa dengan Gen AI, tapi yang deep ya itu bisa dengan dokter. Nah, kalau kita lihat kekurangannya Gen AI, rekan-rekan, setelah kita pelajari adalah Gen AI ini jago di global, pengetahuan global dia jago banget. Tapi kalau sudah spesifik gitu ya, misalkan spesifik tentang health gitu ya, spesifik tentang dunia kesehatan, nah dia membutuhkan data yang cukup besar atau dia nggak terlalu jago. Kecuali memang di training sedemikian rupa ya. Tapi kalau dia secara global, dia emang jago, dia bisa jawab apapun. Tapi kalau mau ngomongin spesifik, nah saya udah pernah coba tuh di ChatGPT dan di salah satu tools, itu kalau spesifik dia agak-agak ngaco juga. Ya, jadi ada kelemahan, ada kekurangan juga. Tapi ini bisa di apa namanya bisa di rekan-rekan nanti kalau mau ikut hackathon ini bisa berpikir bahwa oh kalau di sisi Gen AI ternyata bisa menggunakan ya yang sederhana ya chatbot gitu ya atau rekan-rekan bisa menggunakan apa namanya Gen AI untuk mendeteksi penyakit dan lain sebagainya. Oke, boleh next. Nah, ini future trends-nya ya. Jadi ini generative AI today, rekan-rekan tahu lah. Nah, bagaimana ngelihat konsep ini kalau rekan-rekan nanti melihat inovasi dari sisi kesehatan atau pelayanan kesehatan, kira-kira bisa nggak combine dengan AI yang ada? Maybe rekan-rekan mungkin bisa mulai mengadopsi gitu ya. Sekarang ada GPTs gitu ya, ada GPT 4o gitu yang gratis, rekan-rekan bisa mencoba gitu ya. Apalagi kalau sekarang ChatGPT yang GPT rekan-rekan bisa mengcustomize mulai dari apa namanya personalisasi gitu ya. Nah itu kita harus seperti apa dan lain sebagainya itu pakai GPT itu rekan-rekan sudah bisa sangat menggunakan gitu ya. Walaupun yang GPT rekan-rekan harus bayar, tapi saya udah pernah coba tuh yang GPT Chat GPT ya GPT ini kayak sebuah platform untuk AI-nya yang bisa kita customize. Nah itu kita banyak sekali bisa kita buat personalisasi misalkan dokter gitu ya. Kita masukin personalnya seperti apa, tapi kita gunakan daripada tools GPT. Nah itu bisa banget teman-teman explore teman-teman juga R&D menggunakan tools yang ada gitu. Oke, boleh next. Nah, kalau ngomongin AI, sekarang di dunia apakah ada yang sudah menggunakan itu ya gitu ya. Ini jadi contoh-contohnya gitu ya yang bisa menggunakan AI ya kayak gini nih, desain molekul baru gitu ya, menciptakan sebuah obat baru, tapi ini yang memang anak kimia banget gitu ya. Atau kayak gini nih yang paling banyak sekarang digunakan simulasi dan prediksi interaksi mulai dari apa namanya dari obat yang diminum, kemudian efektivitas, potensi dan lain sebagainya itu bisa dicek dari situ. Kemudian MRI yang biasanya kualitasnya biasa, kita dengan AI itu bisa jauh lebih akurat gitu ya. Tadi juga ada model prediksi penyakit atau pembuat perencanaan perawatan. Nah, ini contoh-contoh AI yang rekan-rekan bisa nanti kalau mau ikut hackathon, coba dimasukin, coba diikutin, coba digunakan, coba dibuat gitu ya. Saya rasa apakah ada gitu ya di dunia yang udah menggunakan ini? Oke, boleh next. Berdasarkan data yang kita cari itu ada NHS Inggris ya atau layanan kesehatan di UK. Ini penggunaan dia udah menggunakan AI di beberapa apa namanya di beberapa pelayanannya, mulai dari analisa gambar sinar X gitu ya. Dia mendukung. Jadi AI ini tidak menggantikan ahli radiologi. Jadi ahli radiologi ini didukung dengan AI untuk apa? Untuk membantu mereka dalam menganalisa ya. Kemudian layar perawatan rumah, pemantauan jarak jauh gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada pasien di rumah dirawat, kita bisa menggunakan AI untuk melihat, monitoring dan lain sebagainya. Kemudian pemindahan otak cepat. Nah, ini biasanya terkait misalnya kayak apa namanya kalau ada kecelakaan yang besar, terus mau dioperasi, kira-kira ada rekomendasi apa yang harus dilakukan secara cepat. Nah, ini bisa membantu daripada si apa namanya dokter. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum banyak orang bilang AI ini bakal menggantikan manusia gitu ya. Tapi kita dari sisi perusahaan maupun tim gitu, kita beranggap AI ini nggak akan menggantikan manusia. Kita akan bilang bahwa AI ini akan sangat membantu manusia. Second chance kita bilang kenapa bilang seperti itu? Karena sebesar apapun teknologi AI, tetap aja yang bikinnya manusia, tetap aja yang menginputkan datanya juga manusia. Kemudian kita juga butuh inputan ahli untuk dia juga mengupdate daripada AI tersebut. Jadi kalau ada yang wawancara bilang dokter akan digantikan AI, ya AI itu kan berkembang juga tetap harus ada ilmuwan dari dokter gitu ya. Tapi kalau kita ngomong AI sangat membantu daripada ahli-ahli ini, ya saya sangat sepakat. Nanti AI akan sangat membantu dalam proses health-nya, dalam proses pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini boleh next? Masih adakah? Saya pikir habis ya. Nah, itu contoh-contohnya rekan-rekan. Jadi ada beberapa hal yang tadi rekan-rekan bisa nanti coba dalemin, coba coba dilihat.
dari inovasi AI, inovasi IoT, inovasi web app maupun inovasi mobile apps gitu ya. Dari evolusi yang kita lihat manual, tapi hari-hari ini inovasinya udah sangat banyak, inovasinya udah sangat berkembang. Nah, itu rekan-rekan punya tipsnya paling sederhana adalah ya lihat yang sudah ada, peluang inovasinya seperti apa, nah kita gunakan dan kita coba bikin gitu ya inovasi itu dan coba diikutin di kompetisinya hackathon di Health-nya BPJS. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kalau misalnya mau tanya jawab ngobrol boleh. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Saya kembalikan ke uh, apa Bina, namanya siap. moderator. Silakan. Makasih Mas Jonathan, Mas Jo, keren banget. Paparan materinya sangat menarik dan juga informatif. Terima kasih Mas Jonathan Saputra as Ecosystem Digital Builder. Baik, sebelum kita membuka sesi Q&A, izinkan sebagai moderator juga masih ada punya satu speaker yang nggak kalah keren dan kece-nya seperti Mas Jo. Ada Mas Dwi. Hai Mas Dwi, sudah siap Mas Dwi? Halo Mbak Dina, ya siap. Hai, siap ya Mas Dwi sama, waktunya 30 menit aja Mas. Ya, ya, ya. Oke, baik disilakan Mas Dwi. Oke, sebelumnya di sini yang share screen siapa ya? Dari saya ya berarti ya? Oh, sudah di-share. Oke, terima kasih rekan-rekan panitia sekalian, rekan-rekan BPJS yang udah hadir di sini dan terutama rekan-rekan atau teman-teman webinar yang udah gabung di sesi kali ini. Baik, mungkin kita bisa kenalan dulu ya. Nama aku di sini Duyan Putra. Di sini aku sebagai CEO dari Native Productions dan juga CEO dari Digified Planner AI. Yang mana kalau misalkan Native Production ini adalah sebuah perusahaan perusahaan IT yang memang kita berfokus kepada teknologi blockchain, AI, kemudian teknologi-teknologi terbarukan semacamnya gitu loh. Native Productions ini juga berfokus kepada pengembangan solar panel dan juga pengembangan AI yang mana kita men-train data-data yang dipakai untuk pengkalkulasian solar panel dan juga pengkalkulasian planner yang mana itu akan dipakai di aplikasi Digified nanti. Oke, aku kalau misalkan masih dalam sesi perkenalan, aku tinggal di Bali. Kita juga base-nya di Bali untuk Native Productions dan juga Digified. Jadi teman-teman yang ada di Bali bisa kumpul atau kita memang juga sering ngadain sharing session untuk para developer, developer blockchain ataupun AI. Kita sering berkumpul bersama-sama ngobrolin terkait teknologi-teknologi terbarukan saat ini. Dan kali ini sesinya adalah pemanfaatan teknologi blockchain ya, virtual reality atau VR dan juga AR. Oke, bisa di next. Oke, dari blockchain, mungkin teman-teman di sini udah pada ada yang tahu ya apa itu blockchain, Web3 dan lain sebagainya. Yang mungkin teman-teman lebih sering ngedengarnya kripto atau Web3 ya, karena memang kripto itu adalah suatu benda yang memang dia hidup di dalam suatu ekosistem blockchain. Oke, kalau misalkan secara harfiah, blockchain itu adalah sebenarnya sama seperti teknologi pada umumnya yang seperti server dan lain sebagainya. Hanya si blockchain ini dia suatu teknologi untuk mengolah data yang mana data tersebut ini terdistribusi atau terdecentralize gitu teman-teman. Jadi data yang disimpan itu tidak ditaruh di dalam satu server saja atau centralized. Jadi di sini keamanannya ini juga dipegang oleh si user itu sendiri. Kalau misalkan kita login di Facebook atau kita login di Instagram, di TikTok, kalian memasukkan data dan data-data kalian itu dimasukin ke dalam satu server yang sama dari seluruh dunia atau seluruh region. Yang mana kita tidak memiliki hak untuk mengontrol data kita sendiri. Sedangkan kalau misalkan blockchain atau Web3 itu kita menyimpan data di dalam node atau server-server terpisah yang mana server-server tersebut itu akan membentuk suatu rantai atau yang dinamakan chain gitu. Makanya di sini dinamakan blockchain atau Web3. Dan sekarang ini di Indonesia kata-kata blockchain, Web3 dan lain sebagainya atau kripto itu sudah lumayan terkenal ya, apalagi ditandai dengan kemunculan blockchain yang tiba-tiba harganya naik banget atau tinggi banget, kayak seperti komunitas-komunitas yang ada di Bali, komunitas-komunitas yang ada di Bandung, Jakarta, Palembang, dan lain sebagainya.
eh, mereka memiliki komunitas-komunitas yang sangat ramai. That's why Indonesia itu dibilang sebagai komunitas kripto terbesar di Asia sampai saat ini ya. Oke, bisa next. Ya, perkembangan Web3 yang tadi disebutkan ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin ke belakang secara sejarah itu pertama itu ada namanya pengembangan Web 1.0 gitu. Itu kalau nggak salah dimulai pada tahun 99 atau 98. Pada saat itu website itu berguna hanya untuk seperti landing page, kemudian profile company, kemudian marketing dan lain sebagainya, hanya untuk itu. Jadi website itu dipergunakan hanya untuk menampilkan gambar. Itu adalah Web 1. Kemudian kita muncul ke Web 2, yang mana Web 2 ini mulai dikembangkan itu di tahun 2003 sampai 2004. Pada saat itu ada yang kita tahu semua, Mark Zuckerberg dan juga Bill Gates itu mengembangkan Web 2 dan mengembangkan Facebook, yang mana pada Web 2 ini user atau pengguna itu bisa mengolah data atau mengelola data terhadap website, dan di situ muncul yang namanya database. Kemudian setelah Web 2 lahirlah Web 3, yang sebenarnya Web 3 ini diciptakan sebelum atau berbarengan dengan Web 2. Hanya memang namanya mulai dikenal itu baru-baru ini aja. Yang mana kalau misalkan Web 3 itu adalah data yang kita pegang sepenuhnya. Jadi kita memiliki hak atas data kita dapat mengolah data kita sendiri itu secara aman dan safe. Jadi cara kerja si Web3 ini banyak sekali kriptografinya. Oke, bisa next. Ya, sekarang kita ngobrolin tentang penerapan blockchain. Jadi sebenarnya ada banyak banget penerapan blockchain yang bisa kita manfaatin ya, apalagi di bidang kesehatan gitu ya. Jadi yang pertama itu ada reward system. Jadi karena emang bentuknya blockchain ini tidak bisa diubah, kemudian sangat transparan dan sangat safe karena dia membutuhkan validator untuk meyakinkan bahwa data ini adalah data yang valid. Kita bisa menerapkan suatu reward system, suatu aplikasi reward system dengan menggunakan blockchain. Reward system ini dalam health itu bisa kita terapkan seperti kalau misalkan kita ngeklaim asuransi, terus kemudian kita dapat poin atau reward system yang bisa berupa NFT, mungkin kalian pernah dengar juga NFT gitu kan, atau juga dalam bentuk koin atau kripto gitu, yang nanti si kripto ini dapat digunakan untuk membeli sesuatu hal yang juga relevan atau berkaitan dengan kesehatan. Kemudian ada klaim asuransi. Oke, dengan teknologi blockchain ini yang tadi udah disebutkan, yang mana dia ini satu transaksi memiliki ID yang sangat unik. Ini memungkinkan blockchain ini dapat dipergunakan sebagai aplikasi untuk klaim asuransi atau aplikasi-aplikasi health yang mana dia bisa digunakan untuk menaruh asuransi kita dan juga melakukan klaim terhadap asuransi. Jadi untuk klaim asuransi ini kita juga bisa menggunakan yang namanya DID atau Decentralized Identifiers, yang mana Decentralized Identifiers ini kita menaruh ID privacy kita yang sifatnya kredensial dengan aman pada blockchain. Kenapa aman? Karena balik lagi kita menaruh data-data kita kepada server yang mana kita memiliki hak penuh atas data kita sendiri yang kita pegang. Kemudian lanjut ke pencatatan riwayat dan identity. Nah, ini balik lagi ke DID ya, Decentralized Identifiers, yang mana pencatatan riwayat identity ini juga udah cukup banyak diterapin oleh beberapa aplikasi di berbagai negara gitu ya. Karena sifatnya blockchain ini itu aman ya, safe dan juga transparan, artinya banyak orang yang bisa mengetahui kapan data ini dibuat ataupun kapan data ini diubah dan kapan data ini dihapus.
Jadi dalam pencatatan riwayat identity ini kita dapat menerapkan seperti pencatatan diagnosa, kemudian pencatatan sakit dan lain sebagainya ya, pencatatan klaim asuransi juga itu bisa kita manfaatkan atau kita terapkan dengan teknologi blockchain. Oke, next. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh kasus nyata blockchain dalam healthcare ya. Jadi yang pertama adalah Estonia e-Health. Jadi dari pemerintah Estonia itu mereka menciptakan suatu teknologi dengan blockchain yang mana berguna untuk masyarakatnya atau warganya dalam melakukan track kesehatan. Kayak di sini ada digital image, yang mana digital image pun disimpan secara desentral di IPFS, ataupun kemudian ada electronic health record yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian digital resepsi digital yang mungkin tadi Mas Jonathan juga jelasin lah ya. Udah banyak yang mana semua data-data itu disimpan di dalam suatu private blockchain menggunakan Hyperledger yang juga itu secara akses akan bisa lebih cepat aksesnya karena itu adalah private blockchain dan lebih secure ya untuk private blockchain. Oke, terus ada juga di sini medical chain. Mungkin medical chain ini memiliki tujuan yang sama dengan Estonia e-Health yang mana dia juga fungsinya adalah mencatat suatu record kesehatan seseorang gitu, yang mungkin nanti teman-teman juga bisa langsung terapkan dengan referensi-referensi yang udah aku berikan di sini. Oke, lanjut next. Oke, kemudian ada juga AR dan VR. Teman-teman di sini juga mungkin udah sangat familiar dengan AR dan VR karena udah ramai banget kayak di Instagram, banyak filter-filter yang menggunakan AR gitu kan. Kemudian ada beberapa toko-toko furnitur atau toko-toko besar furnitur yang menggunakan AR untuk memperlihatkan bahwa barang ini jika di rumah kita sendiri atau kita taruh di mana itu bisa benar-benar presisi atau pas gitu ya, kalau misalkan untuk teknologi furnitur. Jadi, AR itu yang belum tahu secara harfiah, dia adalah teknologi menggabungkan elemen digital, lingkungan dunia nyata secara real time, gitu loh. Jadi AR ini dia sangat-sangat berguna ya, kalau misalkan aku lihat di dalam bidang health atau kesehatan, itu bisa dijadikan seperti anatomi, bentuk anatomi, kemudian ada bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan healthcare kayak misal mengurus pasien dan lain sebagainya, dan juga itu mirip dengan VR ya. Kalau misalkan AR adalah bentuknya atau tool-nya, VR itu adalah suatu sarana untuk melihat tool tersebut atau di sini adalah AR. Nah, bagaimana AR bisa sangat berguna di dalam lingkup kesehatan? Bisa next. Oke. Yang pertama itu penerapan ya. Di sini itu bisa kita melakukan simulasi dan pelatihan ya. Seperti apa yang aku bilang sebelumnya di sini, karena VR itu menciptakan teknologi atau menciptakan lingkungan digital yang sepenuhnya imersif, di mana pengguna dapat berinteraksi seolah-olah mereka ini berada di dunia nyata. Karena balik lagi, VR itu adalah alat alat yang dapat menampilkan AR, yang mana si AR ini mungkin pada VR dapat berguna sebagai pasien atau orangnya. Jadi kalau misalkan kalian pernah dengar ACLS atau ACLS itu Advanced Cardiac Life Support, kalau misalkan kalian pernah dengar, ini juga aku baru dengar sih ya. Nah, di sini VR ini akan berguna untuk pelatihan ACLS karena ACLS ini kan adalah sebuah life support di mana kondisi suatu pasien itu berubah-ubah tanpa ada yang tahu gitu kan. Kayak misal ada pasien yang terkena serangan jantung dan lain sebagainya. Itu kita bisa menerapkan dengan VR atau AR, jadi seakan-akan kita dapat
melakukan training dengan aman. Sedangkan kalau misalkan kita melakukan pelatihan ACLS secara langsung, itu memerlukan dana yang cukup besar, sedangkan dengan VR itu kita dapat mereusable atau menggunakan alat VR itu kembali, gitu. Itu untuk ACLS. Kemudian sebenarnya banyak penerapan AR dan VR di sini, cuman karena memang waktu kita terbatas ya, jadi mungkin kalian bisa langsung tanya aja di Instagram-ku atau di LinkedIn-ku. Juga mungkin kalau yang aku bayangin ya dari AR atau VR itu mungkin kita bisa juga bikin simulasi untuk penenang orang yang terkena penyakit psikologis tertentu gitu. Kayak misal kita bisa ngasih gambaran terkait apa namanya gambaran yang tenang dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang memiliki kondisi psikologis yang tertentu gitu loh. Jadi dia bisa tenang dan kita dapat menenangkan si pasien tersebut gitu loh. Bisa lanjut? Jadi ada juga AR atau VR di dalam healthcare. Salah satunya adalah SIMX. Nah, jadi SIMX ini seperti apa yang aku jelaskan sebelumnya, itu adalah sebuah prosedur atau pelatihan ya. Pelatihan yang menggunakan AR atau VR, yang mana pelatihan ini yang akan digunakan oleh para suster atau dokter yang terjadi di rumah sakit atau hal apapun yang memang tidak dimungkinkan untuk terjadi gitu loh, tidak diekspektasikan untuk terjadi. Nah, di sini di SIMX ini full ya menggunakan AR atau VR, tapi memang si peserta itu diharuskan untuk menggunakan kacamata VR terlebih dahulu, dan si kacamata VR ini nanti akan menampilkan AR yang benar-benar membentuk suatu eee membentuk suatu benda yang memang seperti ada di dunia nyata. Kalau misalkan kalian pernah lihat pilot simulasi gitu, simulasi pesawat, mengendaраkan pesawat. Nah, itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh SIMX di sini. Bisa next. Ya, mungkin aku kira cukup ya untuk pembahasan kali ini. Buat teman-teman yang masih penasaran terkait dengan teknologi blockchain atau AR, bisa langsung tanya aja di LinkedIn. Feel free to ask. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dwi atas materinya, sangat menarik, sangat keren, informatif, dan juga kekinian banget. Mas Dwian Putra, founder dan CEO of Native Production. Baik, biar nggak lebih penasaran yang lama-lama, kita akan membuka sesi pertanyaan ya. Nah, untuk tanya jawab ini, sekali lagi saya informasikan, boleh chat di kolom chat Zoom atau juga di YouTube. Jadi kami masih menunggu ya, masih menunggu partisipasi peserta semua. Buat yang masih penasaran banget untuk menggali materi biar lebih teredukasi di sesi webinar ini, disilakan bisa melalui chat Zoom ataupun lewat YouTube. Kita masih akan menunggu dan kita akan memilihnya ya. Oke. Oke, disilahkan. Baik, sudah ada yang masuk. Kita akan memilih langsung sesi tanya jawab ini. Untuk pertama dulu untuk Mas Dwi dulu nih Mas. Dari Kiki, hai Kiki, thank you ya. Thank you sudah join dan juga sudah bertanya. Apa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan solusi yang berbasis blockchain di rumah sakit dan fasilitas kesehatan? Silakan Mas Dwi. Iya, terima kasih Kiki atas pertanyaannya. Good question sih. Jadi emang tantangannya itu yang pertama, blockchain itu lama. Itu adalah tantangan benar-benar yang paling utama ya. Jadi dalam membangun blockchain itu kita harus berinteraksi dulu dengan yang namanya smart contract, yang mana smart contract ini akan berguna sebagai controller ya. Dia akan mengkontrol apa namanya request yang diinginkan oleh pengguna kepada si server atau dalam blockchain ini adalah si blockchain itu sendiri gitu loh. Dan
si smart contract ini hanya akan bisa diakses melalui node yang sesuai dengan apa yang aku jelasin sebelumnya. Node ini ibaratkan seperti server kecil yang bisa mengakses smart contract. Nah, dalam beberapa proses tadi itu cukup panjang dan cukup lama, apalagi pada saat di tengah-tengah itu adalah proses validasi, di mana si proses validasi ini harus divalidasi oleh orang-orang atau dalam rangka blockchain ini adalah seorang miners. Mungkin kalian pernah dengar apa itu miners ya, miners Ethereum atau miners Bitcoin. Nah, cuman di akhir-akhir ini karena memang teknologi berkembang sangat cepat, sekarang udah ada yang namanya private blockchain atau BaaS, blockchain as a service. Kita bisa pakai itu, jadi kita membangun blockchain secara private khusus untuk apa namanya sistem yang ingin kita bangun gitu. Jadi secara private itu kita berhak untuk menentukan bagaimana proses transaksi itu bisa berjalan. Kayak misal untuk pencatatan health record gitu. Jadi kita bisa langsung menentukan bagaimana kita memvalidasi datanya, bagaimana smart contract ini berjalan, dan bagaimana si user ini bisa langsung berinteraksi dengan smart contract dan lain sebagainya. Itu jadi untuk solusinya ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas Dwi. Selanjutnya juga ada pertanyaan untuk Mas John nih, Mas Jonathan. Dari Ibnu. Hai Ibnu, thank you sudah memberikan pertanyaan di sesi webinar ini. Untuk Mas Jo, pertanyaannya yaitu bagaimana teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan dan telemedicine dapat diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi sistem kesehatan saat ini. Silakan Mas Jo. Wah, halo Ibnu, terima kasih. Ini pertanyaannya kayak saya di sidang tesis nih. Mantap nih, luar biasa. Ya, tadi ngomongnya AI ya. Jadi AI, kecerdasan buatan, bagaimana bisa diintegrasikan untuk pelayanan kesehatan. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dioptimalkan dengan adanya bantuan AI ya. Tadi contoh sederhana, misalkan kita mau ngomongin pelayanan dari sisi konsultasi. Ya, nah misalkan konsultasi untuk diagnosa awal ya, mungkin kan kita nggak bisa juga 24 jam untuk menghubungi dokter misalkan gitu ya. Ya walaupun ada beberapa platform yang menyediakan keunggulan tersebut, tapi mungkin bisa sesederhana mungkin kita bisa mengobrol dengan AI dengan data-data diagnosa yang kita punya, kemudian kita bisa apa namanya ya minta masukan ataupun kita ngobrol selayaknya dokter lah gitu ya dari data yang sudah di training gitu. Nah, itu contoh sederhana bisa kita manfaatkan. Nah, kalau kita ngomongin di pelayanan, misalkan contohnya lagi kayak kalau rumah sakit ya. Nah, rumah sakit kebetulan kayak di SIM-RS gitu ya, atau pada saat pelayanan rumah sakit, antrian, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bisa juga memanfaatkan Gen AI yang ada ya, misalkan kayak pendaftaran gitu ya. Kalau pendaftaran kan sekarang mungkin pendaftarannya masih menggunakan form gitu ya, harus menginputkan data dan lain sebagainya. Nah, mungkin dengan Gen AI, dengan adanya chatbot yang bisa apa namanya otomatis gitu ya, waktu kita mau daftar dan lain sebagainya, itu bisa langsung dibalas dan dijawab oleh AI yang sudah kita train, itu juga bisa membantu pelayanan, misalkan gitu. Jadi banyak banget sebenarnya Mbak Dian yang bisa kita dan Mas Ibnu yang bisa kita manfaatkan gitu ya daripada Gen AI ini. Yang penting fungsinya adalah Gen AI ini berdasarkan dari data. Nah, data itu data apa yang ada di dalam pelayanan kesehatan yang bisa kita training dan bisa kita kasih solutif. Ya kayak tadi, contohnya misalnya kayak booking jadwal dengan Gen AI gitu. Atau yang paling sederhana gini, adalah analisa data. Nah, misalkan analisa data untuk dari sisi rumah sakitnya atau dari sisi penyedia layanan kesehatan. Kan biasa tuh mereka punya banyak data ya, data baik data dari rekam medik maupun data-data apa namanya data transaksi dan lain sebagainya. Sebenarnya dari data-data itu mereka bisa sangat mengevaluasi atau mengkompilir, menganalisa dengan membantu AI. Ya dari data yang besar cukup misalnya kita butuh misalkan hari ini dari sisi rumah sakit berapa banyak sih sebenarnya yang memang diagnosanya gangguan kesehatan apa sih gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita menggunakan bantuan AI untuk mendeteksi atau mendapatkan informasi itu. Nah itu kan paling nggak bisa apa tanda kutip ya mengetahui tren dalam artian sekarang ini lagi musimnya apa. Kan pada zaman dulu kan mungkin ada musim pilek, musim batuk gitu kan. Nah itu padahal ngomong musim pilek, musim batuk
data dasarnya apa gitu. Tapi kalau kita punya data yang banyak di rumah sakit dan kita bisa bantu dengan AI, kan kita bisa punya landasan dasar. Nah, itu salah satu contoh memang pelayanan yang memang bisa kita dapat manfaatnya dari kecerdasan buatan gitu, Mbak. Oke, thank you Mas Jo. Selanjutnya, hai Mas Dwi. Nih, tolong dijawab Mas Dwi. Hai Nerisa, Nerisa terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan Nerisa untuk Mas Dwi, bagaimana teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengamankan dan mengelola rekam medis elektronik secara lebih efektif? Iya, terima kasih pertanyaannya. Balik lagi nih ke pertanyaan tesis juga nih sama nih Mas. Oke, jadi untuk mengamankan suatu data sebenarnya banyak banget ya cara-cara di blockchain yang seperti kita tahu di sini blockchain itu identik dengan kriptografi ya. Jadi kita mencatat suatu data dan data tersebut kita butuh taruh di dalam suatu penyimpanan atau suatu server, itu data tersebut akan di-encrypt sempurna dan akan sangat aman berada di dalam server. Nah, sebelum data tersebut masuk ke server, itu dibutuhkan yang namanya encryption. Yang mana proses encryption ini akan dilakukan oleh smart contract gitu. Kalau misalnya kalian pernah dengar smart contract itu mungkin developer di sini juga udah pada tahu ada yang namanya Solidity. Kemudian kalau misalkan di Solana ada Rust, yang mana si smart contract ini fungsi utamanya itu adalah mengamankan suatu data. Banyak banget algoritma kriptografi yang bisa kita gunakan di dalam si smart contract ini. Karena si smart contract ini juga sebagai controller antara user dengan blockchain. Maka si smart contract ini yang akan bertujuan untuk arah ke depannya bagaimana. Jadi jawaban bagaimana cara untuk efisiennya atau efficient way-nya dalam kita menaruh health record atau data apapun di blockchain, yaitu adalah bergantung dengan smart contract yang kita gunakan. Karena di dalam blockchain ini banyak banget caranya, banyak banget metode enkripsi yang bisa kita pakai. Jadi itu adalah bagian dari kalian sendiri yang memang menentukan bagaimana cara yang efisiennya. Mungkin kalau misalkan kita bicara tentang teknikal, itu akan berbeda lagi ya. Jadi kita akan bicara tentang codingan kalau misalkan kita bicara terkait the most efficient way kita taruh data ke dalam blockchain gitu. Gitu, Mbak. Oke, Mas Dwi, thank you. Sekarang Mas Jo untuk Mas Jo nih. Oke, hai Mas Jo, terima kasih sudah bertanya dan pertanyaannya pas banget untuk Mas Jo juga nih, sesama Mas Jo nih yang bertanya ya. Oke, pertanyaannya, bagaimana sistem kesehatan dapat memanfaatkan inovasi teknologi big data untuk prediksi dan pencegahan penyakit secara lebih efektif? Silakan Mas Jo. Wah, ini kalau tadi tesis ini kayaknya doktor ini pertanyaannya. Disertasi ya, ini disertasi ya. Iya, disertasi nih luar biasa nih. Ini ngomongin big data ya. Nah, ini ngomongin maksimalnya big data dalam pemanfaatan inovasi big data ya. Jadi balik lagi ya, kalau tadi kita AI butuh data, nah sekarang kita ngomongin dari sisi big datanya. Kalau kita punya big data, sebenarnya kita nggak perlu juga memanfaatkan AI juga bisa. Jadi dengan big data sebenarnya kalau orang data menganalisa dari data yang banyak, sebenarnya mereka bisa menganalisa tanpa AI juga bisa. Nah, bagaimana memanfaatkannya? Sekarang permasalahannya bukan memanfaatkan. Permasalahannya adalah mengumpulirkan, biasanya gitu. Jadi permasalahan terbesar dari data ini adalah bagaimana membuat big data ini bisa terlaksana. Nah, saya pernah ngobrol sama teman saya di kantor, salah satu kebetulan dia dulu di salah satu unicorn, dia bilang dia memang ngurusin data gitu. Dulu dia bilang analis data itu cukup data yang misalnya 1 giga, 10 giga gitu, 20 giga itu disebut big data. Ternyata waktu dia masuk unicorn itu datanya sampai tera-terabyte gitu. Tera-tera gigabyte bahkan dia bilang gitu. Nah, yang jadi masalah dalam sistem big data ini untuk maksimalkan sistem pelayanan adalah bukan dari ada big datanya, kita harus balik dulu ke belakang. Masalahnya apakah mengkompulerkan big data ini udah maksimal atau belum? Nah, itu tantangan tersendiri. Kalau sudah mengkompulir, kalau cuma datanya 1 giga, 2 giga, aku rasa memang belum bisa untuk bisa mengambil sebuah keputusan karena memang datanya masih sangat
minim gitu ya, karena biasanya memang ada rumus-rumus yang memang bisa mengambil keputusan dengan data yang minimal yang dikumpulir gitu. Tapi kalau memang tadi Mas Jo juga pertanyaannya memang sudah ada big data yang benar-benar big data gitu ya, bagaimana memanfaatkannya itu sangat gampang dalam artian ini udah mainnya ke bisnis intelijen. Ya, biasanya orang bikin Grab, ya Grab itu ya grafik gitu ya, dari mana Grab mengelompokkan data daripada kategori atau trigger-trigger data yang dibutuhkan. Nah, biasa dari sana dikelompokkan, contoh sederhana misalkan gini, kayak tadi saya bilang, data diagnosa penyakit gitu. Kalau memang data big datanya banyak, kemudian dikelompokkan nih, penyakit seperti ini menyerang anak usia berapa sih? Gitu, contoh sederhana. Atau misalkan ini penyakit ini selalu banyak diagnosa di bulan berapa sih? Dikarenakan apa sih? Nah, itu bisa digunakan dengan proses big data yang ada. Nah, jadi caranya ya tadi biasanya digunakan business intelligence, di graphing, dikelompokkan, baru dianalisa mendapatkan sebuah hasil. Nah, baru nanti balik lagi untuk inovasi ke pelayanannya. Kayak gitu, Mbak. Oke, thank you Mas Jo. Selanjutnya, hai Mas Dwi. Lagi nih Mas Dwi, masih ada pertanyaan. Masih semangat ya Mas Dwi ya. Oke, Mas Dwi, berapa akurat AR atau VR untuk pelatihan kesehatan sih? Ini dari Idam. Thank you Idam sudah bertanya. Iya, untuk akurat sendiri ya, mungkin dari si AR-nya itu bergantung dengan 3D yang memang dibuat oleh seorang si desainernya itu sendiri. Karena kan dalam pembuatan AR itu kalau nggak salah kita harus menentukan berapa gravity yang dibutuhkan, kemudian berapa jarak antara dari yang atas sampai yang ke bawah, terus kemudian berapa jarak dan itu banyak sekali matematika ya. Jadi itu harusnya bergantung dengan si desainer yang membuat AR tersebut gitu sih. Dan untuk keseluruhan lingkungan juga seperti apa namanya environment seperti apa, pencahayaan, kemudian apa namanya apalagi ya, pewarnaan dan lain sebagainya, itu mempengaruhi suatu akurasi, AR gitu loh. Makanya kalau misalkan kita pernah lihat di filter-filter Instagram gitu, ada beberapa AR yang, apa namanya, nge-bug gitu ya, atau mungkin yang emang harusnya kita, AR-nya itu ditempel di jidat kita, malah di jidat orang lain gitu. Nah, itu adalah salah satu, ketidakakurasian, AR yang dibuat oleh si desainernya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan, bagaimana akurasi AR dalam, apa namanya, teknologi di bidang kesehatan ini, tergantung dengan, desainernya. Kita tidak bisa dapat, mengukur apakah ini benar-benar sangat akurasi ataupun ini sangat, tidak akurasi gitu loh. Jadi ini bergantung ya, suatu kondisional, pertanyaan yang sangat kondisional sih, ya. Oke, thank you Mas Dwi atas jawabannya. Selanjutnya untuk Mas Jo kembali. Hai Ihsanan, Ihasan, thank you sudah kasih pertanyaan dari Ihasan untuk Mas Jo. Berdampak apakah jika memang aplikasi ini diterapkan ke semua fasilitasi kesehatan, terutama mereka yang memang tidak paham dengan aplikasi kesehatan berbasis AI, terutama mereka yang lanjut usia. Gimana nih Mas Jo tanggapannya? Ini berdampak apa ya dari sisi user kita bilang ya. Nah, sebenarnya AI ini bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan sebenarnya ya. Jadi, tapi kalau kita ngomong apakah AI ini langsung ke end user, saya rasa kebutuhannya mungkin, belum ke sana ya. Kalau untuk end user mungkin masih ya seputar Gen AI yang ada hari-hari ini, kayak misalkan dengan ChatGPT gitu ya, atau mungkin dengan, apa namanya, dengan, chatbot-chatbot yang ada, yang dengan teknologi yang ada. Tapi kalau kita ngomongin ke kesehatan, apakah Gen AI atau AI yang ada, teknologi-teknologi AI ini bisa mendirect langsung ke user yang misalnya tadi umur yang, tidak memahami dan lain sebagainya, aku rasa nggak ke sana dulu tujuan utamanya sih. Jadi AI ini lebih kepada sebenarnya ke end user untuk, dari sisi teknikalnya. Jadi kayak tadi yang saya sebutkan, misal kayak alat medical check up yang memang AI-nya, untuk dokter, membantu dokter. Nah, kalau dokternya lanjut usia, misalkan gitu, tadi misalkan usernya, apakah dia kurang paham dengan AI-nya, sebenarnya jadi secanggih apapun AI, kalau dia hanya akan merekomendasi atau merujuk daripada pengetahuan dokter itu juga.
Jadi bukan masalah umurnya, umur dan masalah, waktu ya. Kecuali gini, misalkan dia bikin teknologi AI untuk rumah sakit, tapi yang menggunakan adalah montir bengkel. Nah, itu kan nggak masuk akal tuh. Jadi, harusnya tapi kalau dia bikin AI untuk rumah sakit, tapi memang pengetahuannya dari dokter, aku rasa itu gap-nya nggak akan terlalu besar. Pasti sangat paham gitu. Jadi untuk, AI-nya tadi kalau dari sisi user masyarakat saya rasa mungkin belum ke sana, tapi kalau untuk dari sisi user yang pemanfaatan, teknis, ya technical gitu ya, itu sangat kecil kemungkinan kesulitannya. Karena AI itu ada juga pasti dasar-dasarnya dari ilmu-ilmu atau kebutuhan data daripada si user yang, menggunakannya, kayak gitu Mbak Dina. Oke, thank you Mas Jo. Next, Mas Dwi dong. Mas Dwi, ada pertanyaan dari Dewi Lestari. Hai Dewi Lestari, thank you sudah bertanya. Pertanyaannya untuk Mas Dwi, dampak apa yang kira-kira dapat merugikan dunia kesehatan jika bergantung pada teknologi terbarukan seperti blockchain, AI, dan lain-lain? Kemudian apakah pemanfaatan blockchain sudah dilakukan mitigasi resiko sebelumnya? Silakan Mas Dwi dijawab. Iya, mungkin akan aku mulai dari mitigasi risiko lah ya. Dari blockchain sendiri, resikonya cukup banyak ya. Mungkin teman-teman semua yang ada di sini pernah dengar juga kayak scam blockchain, kemudian ada phishing dan sebagainya. Nah, itu adalah resiko yang memang ditujukan kepada si pengguna. Nah, cuman resiko tersebut itu bisa datang hanya untuk blockchain yang publik ya. Dimana kalau misalkan kita mengakses blockchain publik, kita sering banget dapat link-link yang atau URL yang memang kemana tahu, kemudian akhirnya tiba-tiba dompet digital kita nih atau wallet kripto kita tiba-tiba hilang gitu. Nah, itu adalah bentuk resiko dari blockchain ya. Cuman kalau misalkan dari sisi healthcare, menurutku itu, nggak akan ada resiko yang benar-benar signifikan terhadap pengguna, kecuali kalau memang, rumah sakit atau penyedia layanannya ini, itu menggunakan, blockchain publik. Karena dalam blockchain publik, itu semua user atau semua pengguna dapat mengakses blockchain tersebut gitu loh, dan mereka bisa dapat tahu apa transaksi yang terjadi pada, blockchain eee jasanya, si rumah sakit itu. Oke, kemudian pertanyaan yang pertama apa tadi? Sorry Mbak Dina. Baik, dari Dewi Lestari, dampak apa kira-kira yang dapat merugikan dunia kesehatan jika kita tergantung nih pada teknologi terbarukan kayak blockchain, kayak AI, dan lain-lain? Iya iya, dampak buruknya itu sama seperti apa yang, dibilang tadi Mas Jonathan ya. Kalau misalkan, kita katakanlah jangankan rumah sakit pendidikan aja ya, kalau misalkan kita benar-benar ketergantungan dengan AI gitu kan. Kemudian kalau misal kita ngerjain PR apa-apa dengan AI, kemudian juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung di sini gitu kan, dengan AI juga. Jadi kalau misalkan suatu waktu ketika memang katakanlah, ada di suatu hari di mana AI itu benar-benar hilang dan nggak ada, itu kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena kita sangat-sangat, berketergantungan dengan AI gitu. Karena semakin lama pasti AI akan, semakin pintar ya, apalagi GPT kemarin-kemarin kalau nggak salah, baru ngumumin, untuk, versi setelah 4.0 ini dia akan membuat AI yang pengetahuannya setara dengan profesor, doktor, dan lain sebagainya, yang itu cukup berbahaya kalau memang kita sangat berketergantungan gitu loh. Juga dengan dokter ya, mungkin kalau misalkan dalam kesehatan itu ada dokter yang dibantu dengan, AI. Katakanlah untuk, simulasi diagnosa atau simulasi, sesuatu, prosedur dokter gitu, yang biasanya dokter tersebut dibantu dengan AI gitu kan, kemudian tiba-tiba rumah sakit tersebut melarang AI gitu. Jadi dokter tersebut itu kemungkinan akan, hilang arah karena memang terbiasa dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh si AI tersebut gitu loh. Dan juga AR, VR juga mungkin hampir sama miripnya ya, di mana kita benar-benar terbiasa apalagi kalau misalkan, untuk training ya, kita benar-benar training 100% full dengan AR atau VR tanpa dengan adanya training yang, nyata gitu, yang benar-benar real bentuknya. Jadi ketika,
eh, pelatihan dia katakanlah nilainya bagus gitu kan. Kemudian pada saat pelatihan dengan orang yang real atau benda yang nyata, mereka benar-benar nggak apa ya, bisa dibilang itu nggak sama dengan bentuk yang eh, dari AR. Nah, kayak gitu sih kemungkinannya. Oke, thank you Mas Dwi. Mas Jo, hai Mas Jo. Masih ada pertanyaan terakhir. Beneran ini yang terakhir Mas Jo. Oke, dari Faizal. Hai Faizal, thank you ya sudah kasih pertanyaan untuk Mas Jonathan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menghindari self-diagnostic karena saya lihat banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang langsung asal percaya apa yang mereka baca di internet, apalagi rekomendasi medis dari AI. Gimana nih jawabannya nih Mas Jo? Sebagai pertanyaan terakhir nih Mas Jo. Wah, ini pamungkas nih. Iya, akhirnya. Ini benar sih. Ini jadi kita dari sisi kadang kemarin kita ngobrol juga dengan teman-teman AI, komunitas AI gitu ya. Kadang-kadang kita sedih juga karena ada oknum tanda kutip ya yang kadang menyelewengi AI-an kita bilang gitu ya. Sebenarnya dia cuma pakai if else gitu ya. Kalau secara teknikal gitu ya. Nanya A, if-nya jawab B, else ini, itu banyak banget. Nah, kadang-kadang ini ada yang model kayak gitu dianggap itu AI, gitu ya. Itu nggak salah sebenarnya ya. Dia mencoba meyakinkan user dengan hal teknikal seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, pertama adalah kita nggak bisa juga 100% mengandalkan dan membenarkan apa yang AI informasikan. Itu yang perlu rekan-rekan tanamkan dulu ya. Jadi kalau kita tanya ChatGPT pun misalkan gitu ya, itu selalu kita bilang tuh di komunitas, apapun hasil ChatGPT pun itu jangan serta-merta 100% kita langsung, oh bener nih kayaknya jawaban gitu ya. Kadang-kadang juga dia simpang siur juga gitu. Jadi yang pertama adalah jangan langsung mendewakan hasil AI. Ya, apapun hasil AI itu tetap di belakangnya data, dan tetap yang buatnya manusia, kita luput dari kesalahan, bahasanya gitu ya. Tetap yang sempurna kan hanya yang di atas ya, rekan-rekan, itu yang pertama. Dokter aja masih bisa salah, apalagi sebuah mesin gitu ya. Nah, itu yang pertama. Terus kedua adalah menggunakan AI itu nggak serta-merta kayak tadi serta-merta kita langsung kayak sehari-hari mengandalkan gitu. Ini sekarang banyak fenomena gini, dikit-dikit ChatGPT, dikit-dikit ChatGPT. Bahkan anak saya yang kecil itu dia hobi banget, dia ambil HP saya ngobrol sama ChatGPT. Dikit-dikit ngobrol, "Hai ChatGPT, how are you today?" gitu ya. Ini dikit-dikit ChatGPT, nah ini kayaknya sudah kayak satu virus yang memang yang ada di masyarakat gitu ya. Ini nggak salah, memang teknologi yang memang harus kita ikuti gitu. Tapi tetap yang perlu kita percaya adalah ChatGPT juga ada batasannya. Makanya kalau mau coba ya, contoh nih, karena kita di kepolisian, saya pernah coba tuh, tolong ChatGPT buatkan saya contoh misalkan surat-surat penangkapan gitu. ChatGPT-nya jawab, mohon maaf saya nggak ngerti maksud Anda, silakan datang ke kantor kepolisian terdekat. Yang kayak gitu dia juga nggak bisa. Artinya nggak 100% kita harus mempercayai AI, nggak 100% juga kita langsung serta-merta mendapat apa informasi dari AI kita menyebarkan. Jadi cross check dulu. Sekarang enak kok ChatGPT atau Copilot gitu ya, mereka udah memberikan sumber. Waktu mereka menjawab, di bawah itu ada kutipan yang itu kita bisa klik dan itu menjadi sumber daripada dia menjawab. Nah, itu juga bisa menjadi patokan kita. Waktu kita menanya daripada AI, informasi AI, ini dia ada kutipan dari mana nggak? Apakah ada dari penelitian? Nah, itu juga tetap disortir lagi. Jangan-jangan linknya juga link WordPress bla 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 gitu ya. Yang dibuat orang, yang dihoax-kan orang gitu. Jadi balik lagi, tergantung kita bijaknya seperti apa. Seperti itu, Mbak Dina. Baik, thank you Mas Jo. Itu menutup jawaban dari pertanyaan terakhir ya. Sama-sama luar biasanya, sama-sama kerennya, entah itu pertanyaannya, entah itu jawabannya. Thank you dan terima kasih sekali buat para peserta yang sudah berinteraksi melalui chat kolom bertanya, dan juga tidak lupa terima kasih banyak Mas Dwi, Mas Jo. Tetapi sebelumnya, untuk menutup webinar series BPJS Kesehatan 2024 dengan tema Healthcare Innovation Building an Adaptive and Efficient System ini, tentu kita ingin punya kenang-kenangan dulu nih, Mas Jo, Mas Dwi, sama semua peserta ya. Oke, boleh ya, semua on cam ya. Kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu. Oke, ini akan kita bagi menjadi 2 sesi foto, jadi pastikan semuanya on cam. Baik, yang pertama kita akan bersama-sama berfoto dulu dengan pemateri. Saya akan memberikan aba-aba 3, 2, 1, semuanya pada senyum ya.
3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Satu kali lagi boleh ya. Kita akan bikin sesi foto kembali. Sekali lagi, saya akan kasih aba-aba 3, 2, 1. Senyum semua, on cam, pastikan semuanya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih kepada narasumber, tentunya ada Mas Jo, ada Mas Dwi, untuk waktu dan penjelasan yang telah diberikan kepada kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh kedua speakers keren-keren kita ini pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti sampai webinar akhir nih ya. Kalau bisa disimpulkan, rasanya jika melihat perkembangan teknologi saat ini, jelas ya, inovasi di bidang pelayanan kesehatan harus makin berkembang. Dan tentunya harus mampu meningkatkan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa, khususnya BPJS Kesehatan ini. Dan juga kita patut berapresiasi hadirnya kompetisi Hackathon BPJS Kesehatan 2024 yang mana mampu menjadi wadah para kreator di bidang IT untuk bertemu dan berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Para Hackathonian dan segenap mitra BPJS Kesehatan, yuk sekali lagi meriahkan Hackathonian BPJS Kesehatan 2024, hadiri rangkaian acaranya mulai dari webinar series hingga workshop menarik. Dan jangan lupa ada sertifikatnya loh. Kemudian ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Dan jangan lupa ya, ajak keluarga, kawan, hingga kolega. Pokoknya ikutan semuanya di Hackathon BPJS Kesehatan 2024, sekeren, sekece, semenarik, dan yang pasti semaksimal mungkin. Oke, hadirin sekalian, sebelum penutupan saya akan membacakan term and condition kompetisi. Yuk kita lihat di layar berikut ini, kita akan bersama-sama menyaksikan term and condition kompetisi. Ya, Hackathon 2024 mengambil tema yang sangat luar biasa, di mana building the future of digital health ecosystem. Next, selanjutnya. Ini dia tema Hackathon 2024, Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem. Dan selanjutnya, ini mulai dari rangkaian Hackathon 2024, dimulai dari Grand Launching Hackathon 2024 yang diadakan 10 Juli 2024, pada fase dari registrasi dimulai bulan Juli hingga September 2024, kemudian dilanjutkan dari rangkaian webinar dan workshop pada bulan Juli hingga Agustus 2024, kemudian dilanjutkan dengan pembekalan akhir atau technical meeting, ini di September 2024, masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap kompetisi di bulan Oktober hingga November 2024, dan diakhiri dengan penjurian final dan pengumuman pemenang itu di bulan November tahun 2024. Selanjutnya, ini dia informasi lengkap tentang 3 kategori kompetisi Hackathon 2024. Yang pertama, Security Capture the Flag atau CTF dan Pentest. Bisa kita baca bersama-sama di layar. Yang diantaranya adalah pengumuman pemenang akan diumumkan pada saat penutupan acara. Dan selanjutnya, next. Ya, next slide. Ini kemudian innovation system berkaitan dengan seleksi ide inovasi akan dilakukan untuk menentukan tim yang akan lolos ke babak penyisihan. Dan untuk yang lainnya bisa dibaca bersama di layar. Kemudian next selanjutnya, yaitu AI atau Artificial Intelligence, di mana diantaranya adalah babak penyisihan peserta yang sudah melakukan registrasi dapat mengisi form ide inovasi AI mulai dari registrasi dibuka sampai dengan 3 hari setelah registrasi ditutup. Selanjutnya, oke, ini dia alur kompetisi Hackathon 2024. Di tahap pertama ada Security Capture the Flag. Pada babak penyisihan peserta ikut kompetisi Capture the Flag CTF, kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, Pentest, seperti kita lihat di layar bersama-sama, bisa dibaca. Baik. Selanjutnya, next. Ini dia, yang kedua adalah Innovation System.
Berikut inovasi sistem pendaftaran JKN, inovasi sistem pelayanan JKN, inovasi sistem pembayaran JKN, kemudian ada inovasi fitur di mobile JKN. Kemudian juga bisa kita baca bersama-sama mengenai tahapan kompetisinya seperti apa, di antaranya babak penyisihan, submit ide, babak kualifikasi, dan sampai pencurian final. Baik, selanjutnya next. Untuk AI sendiri, peserta diharapkan dapat menghadirkan kreativitas berupa pengembangan inovatif dalam dunia kesehatan dengan menggunakan teknologi AI yang berfokus pada generative AI. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia hal terpenting syarat dan ketentuan kompetisi Healthcatan 2024. Dimulai dengan pendaftaran dan partisipasi. Yang sudah pasti peserta harus warga negara Indonesia. Untuk kategori kompetisinya, diantaranya adalah Security Capture the Flag, CTF, atau juga Innovation System dan Artificial Intelligence. Berikut juga bisa kita lihat di layar tentang ketentuan timnya seperti apa. Yang pasti satu tim ini terdiri dari 3 orang ya. 1 ketua tim dan 2 anggotanya. Baik, next slide. Kemudian ada data dan verifikasi, peserta menjamin data yang diberikan saat registrasi benar dan akurat. Kemudian apa sih jadwal dan pelaksanaannya? Bagaimana? Oke, yang pasti peserta yang mendaftar di luar jadwal tidak bisa ikut serta. Kompetisi dilakukan secara online, peserta harus berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian acara. Begitu ada hak cipta juga dan konten paling terpenting. Dan ada juga hal yang penting juga, diskualifikasi dan penilaian. Bisa kita baca di layar. Salah satunya, ikuti syarat dan ketentuan ini untuk memastikan acara berjalan lancar dan aman bagi semua peserta. Next, kita akan baca bersama. Ini dia sejumlah pertanyaan yang kemudian sudah kami jawab, di mana diantaranya pertanyaan-pertanyaan ini berkaitan dengan kapan pendaftaran BPJS Kesehatan Healthcatan 2024, dan jawabannya adalah registrasi peserta akan dibuka mulai Juli sampai dengan September 2024. Dan next. Ya. Berikut masih ada pertanyaan dan jawaban juga. Siapa saja yang boleh mendaftar? Oke, yang pasti ini seluruh kategori terbuka untuk umum ya. Asalkan warga negara Indonesia, terkecuali pegawai BPJS, no, nggak bisa. Oke, apakah boleh memilih lebih dari 1 kategori? Tidak diperbolehkan. Setiap peserta atau tim hanya boleh memilih 1 kategori saja yang akan diikuti dalam ajang BPJS Kesehatan Healthcatan 2024. Oke, next. Oke, masih ada, next. Oke, ini pertanyaan dan jawaban terakhir. Lalu bagaimana dengan hak kepemilikan ide atau proyeknya? Baik ide inovasi proyek maupun rekomendasi yang diajukan oleh finalis atau pemenang kompetisi dalam mengikuti BPJS Kesehatan Healthcatan 2024 sepenuhnya adalah hak milik BPJS Kesehatan. Oke. Dan apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Tentu untuk info lebih lanjut dapat melakukan DM ke akun Instagram @healthcatan.bpjs_kesehatan. Baik, itu dia pertanyaannya dan juga jawaban. Dan untuk bagaimana informasi lebih lanjutnya bisa kita baca di layar Zoom. Ada kontak person 087886436670. Ada admin Healthcatan 2024, tapi mohon dicatat ya, untuk jamnya ini sangat penting nih. Jadi mohon menghubungi di pukul 9 hingga pukul 6 saja. Jadi nggak boleh lewat dari itu. Oke, itu saja. Dan yang pasti ini untuk para peserta webinar, panitia telah membagikan link absensi di kolom chat YouTube. Dan jangan lupa ya, silahkan isi untuk mendapatkan sertifikat webinar. Baik, hadirin yang berbahagia, kita sudah sampai di ujung acara. Yang pasti terima kasih untuk kedua narasumber hebat yang keren, yang full talented banget. Dan juga kepada para peserta yang telah mengikuti acara dari awal sampai akhir webinar. Semoga kita mendapatkan ilmu yang banyak untuk dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa kita juga mengapresiasi BPJS Kesehatan yang telah menghadirkan kompetisi
Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dari webinar pada hari ini dengan tema Healthcare Innovation, Building an Adaptive and Efficient System, di mana dengan kegiatan ini mampu menjadi wadah para talent baru di bidang IT dan bisa mempertemukan dan berkolaborasi langsung dengan BPJS Kesehatan. Semoga dengan kegiatan yang penuh dengan manfaat seperti ini akan terus berlangsung dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Para Hackathonian dan segenap mitra BPJS Kesehatan, yuk sekali lagi meriahkan Hackathon BPJS Kesehatan 2024 dengan bagaimana? Dengan menghadiri rangkaian acaranya, mulai dari webinar series hingga workshop menarik, dan jangan lupa ada sertifikatnya loh. Ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah, ajak keluarga, kawan, kolega, pokoknya untuk ikutan Hackathon BPJS Kesehatan 2024. Pokoknya jangan lupa ya, sekali lagi sekeren, sekece, sekreatif, dan semaksimal mungkin. Baik, terima kasih sudah mengikuti rangkaian acara pada kesempatan ini. Saya Dina Kristina, pamit undur diri and see you in the next webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini, inovasi teknologi memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan sebagai garda terdepan JKN KIS terus menghadirkan solusi digital yang lebih baik dan aman. Dengan tantangan besar dalam pengelolaan data yang kompleks, BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Hackathon 2024. Ajang bergengsi ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi dalam bidang digital health. Mengusung tema Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem, Hackathon 2024 menghadirkan 3 kategori utama yang dapat diikuti. Kategori Security Capture the Flag and Pentest, kategori Innovation System, kategori Artificial Intelligence. Mari berinovasi bersama, tunjukkan kemampuan menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia.